Sejarah PT Freeport Indonesia, Papua. Selamat siang, sore, malam kepada seluruh pengunjung channel Papuan Truth ID yang terhormat. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia berada di hadapan Anda semua hari ini melalui saluran YouTube yang berdedikasi untuk memperdalam pemahaman dan menyuarakan kebenaran tentang Papua. Salam hangat kepada semua yang hadir di sini dari berbagai belahan dunia. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Papuan Truth ID atas upaya luar biasa mereka dalam memberikan platform yang penting ini. Ini adalah wadah yang berharga bagi kita semua untuk berbagi informasi, pengalaman, dan perspektif mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Papua. Kami percaya bahwa kebenaran adalah hal yang sangat berharga dan terkadang dapat terlupakan atau terpinggirkan. Melalui saluran YouTube ini, kami bertekad untuk memberikan sudut pandang yang objektif, fakta yang diverifikasi, dan diskusi yang mendalam untuk menghadirkan kebenaran kepada masyarakat luas. Penting bagi kita untuk memahami kompleksitas Papua dan mendengarkan suara-suara yang seringkali tidak terdengar. Kami berharap saluran ini dapat menjadi platform yang inklusif, di mana semua perspektif didengar dan dihormati, tanpa kekerasan, penindasan, atau diskriminasi. Kami mengundang Anda untuk terlibat dalam diskusi yang cerdas dan bertanggung jawab di saluran ini. Mari kita menjaga kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang Papua. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang telah menjadi bagian dari komunitas ini dan mendukung upaya kami untuk mencerahkan dan menyebarkan kebenaran. Bersama-sama, kita dapat memberikan kontribusi positif bagi Papua dan menciptakan perubahan yang bermakna. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Mari kita bersama-sama menjelajahi dan memperdalam pemahaman tentang sejarah dan kepentingan tentang PT Freeport Indonesia. Papua melalui saluran YouTube Papuan Truth ID ini. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Pertama, sejarah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, terutama di Provinsi Papua. Berikut adalah gambaran umum sejarah PT Freeport Indonesia, lokasi PT Freeport, Papua Indonesia, hak dan pemilik PT Freeport Indonesia. Berdasarkan hak tanah adat dan ulayat, penemuan dan tujuan penemuan PT Freeport Indonesia, politik dan kepentingan Amerika dan Indonesia untuk PT Freeport Indonesia, dan ketidakadilan di balik PT Freeport Indonesia terhadap penentuan nasib sendiri. Yang tidak sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang resolusi PBB yang mengatur tentang hak penentuan nasib sendiri bagi setiap bangsa adalah resolusi 1514-15, Majelis Umum PBB yang diadopsi pada tanggal 14 Desember 1960. Resolusi ini dikenal sebagai Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Koloni. Resolusi tersebut memberikan prinsip umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan kolonial, sebagaimana Indonesia menjadi koloni Papua. Semenjak Papua dianeksasi pada tanggal 1 Mei 1963. Sesudah para elit politik melakukan perjanjian New York Agreement, antara Indonesia dan Belanda mengenai masa depan Papua Barat ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Papua Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, adalah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Papua di Indonesia. Setelah periode kolonial Belanda, wilayah ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963 melalui perjanjian New York Agreement dengan pemerintah Belanda. Padahal Papua adalah pulau tersendiri secara geografis dan berbeda dengan warna kulit dalam ras sebagai rumpun Melanesia dan berbeda dari sudut pandang budaya dan gaya hidup. Namun, sejak penyerahan tersebut,
Beberapa kelompok di Papua Barat telah mengekspresikan keinginan mereka dan seluruh lapisan rakyat Papua untuk merdeka dari Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri. Namun, pemerintah Indonesia secara resmi tidak mengakui klaim tersebut dan melabelkan separatis dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, demi mempertahankan bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari wilayah Indonesia. Persoalan Papua Barat melibatkan sejumlah isu kompleks, termasuk politik, sejarah, budaya, sumber daya alam, dan hak asasi manusia. Sementara beberapa pihak mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat, pemerintah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Papua Barat sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia. Penting untuk diingat bahwa Resolusi 1514 PBB merupakan prinsip umum yang mencakup berbagai situasi di seluruh dunia, dan interpretasi dan implementasinya tergantung pada konteks dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam situasi yang spesifik. Resolusi 1514 menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri tanpa campur tangan asing. Resolusi ini mengutuk kolonialisme dan mendukung upaya untuk membebaskan bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan. Resolusi ini menjadi landasan hukum penting bagi pergerakan kemerdekaan nasional di banyak negara yang pada saat itu masih berada di bawah penjajahan kolonial. Prinsip hak penentuan nasib sendiri juga terus diakui dan diperkuat dalam hukum internasional dan menjadi prinsip yang penting dalam hubungan antar bangsa. Awal mula, pada tahun 1936, seorang geologis Amerika Serikat bernama Forbes Wilson menemukan deposit tembaga di wilayah pegunungan Grasberg, Papua, yang kemudian dikenal sebagai Gunung Biji. Namun, eksploitasi tambang baru dimulai setelah perusahaan Freeport-McMoran Copper Gold Inc., perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika Serikat, mendapatkan hak eksplorasi di wilayah tersebut pada tahun 1967. Pembentukan PT Freeport Indonesia, pada tahun 1967, Freeport-McMoran dan pemerintah Indonesia membentuk perusahaan patungan bernama PT Freeport Indonesia. Perjanjian ini memberikan Freeport-McMoran hak eksplorasi dan pengembangan tambang tembaga dan emas di wilayah Grasberg. Operasi pertama, pada tahun 1973, PT Freeport Indonesia mulai melakukan operasi pertambangan di Grasberg. Penambangan di Grasberg terbukti menghasilkan konsentrasi mineral yang sangat kaya, termasuk tembaga dan emas. Pertumbuhan dan perkembangan, selama bertahun-tahun, PT Freeport Indonesia menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Perusahaan ini terus mengembangkan operasi tambangnya dan memperluas infrastruktur untuk mendukung kegiatan pertambangan yang semakin besar. Tantangan dan kontroversi, PT Freeport Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa isu termasuk masalah lingkungan, klaim mengenai dampak buruk terhadap masyarakat lokal, hak pekerja, serta perundingan kontrak dan pembagian hasil yang terkait dengan pemerintah Indonesia. Renegosiasi kontrak, pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia mengenai perpanjangan kontrak tambang. Kesepakatan tersebut melibatkan transfer mayoritas saham perusahaan kepada pemerintah Indonesia serta komitmen PT Freeport Indonesia untuk melakukan investasi dalam pembangunan smelter. Sebagai tambang terbesar di dunia dalam hal produksi emas dan salah satu produsen tembaga terbesar, PT Freeport Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Namun, perusahaan ini tetap menjadi subjek diskusi dan perdebatan yang terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kedua lokasi PT Freeport, Papua Indonesia.
PT Freeport Indonesia terletak di daerah Timika, Papua, Indonesia. Lebih tepatnya, tambang Grasberg terletak di Pegunungan Sudirman, yang terletak sekitar 60 km utara kota Timika. Timika adalah kota yang terletak di pesisir Teluk Mimika, di pesisir selatan Pulau Papua. Karena letaknya yang strategis, Timika berfungsi sebagai pusat operasional dan pendukung bagi PT Freeport Indonesia dan tambang Grasberg. Tambang emas Grasberg di Timika merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Selain emas dan tembaga, tambang ini juga menghasilkan perak dan biji mineral lainnya. Wilayah ini memiliki potensi mineral yang sangat melimpah dan berharga, yang telah menarik perhatian perusahaan pertambangan internasional secara global. Penting untuk dicatat bahwa tambang ini terletak di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki lingkungan yang menantang. Iklim hutan hujan tropis, pegunungan, dan jarak yang jauh dari pusat perkotaan menjadi faktor yang mempengaruhi operasional tambang ini. PT Freeport Indonesia telah melakukan investasi signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, termasuk bandara, pelabuhan, jalan akses, dan kamp-kamp operasional untuk staf mereka di daerah Timika. Grasberg dikenal sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia. Selain itu, juga menghasilkan jumlah yang signifikan dari logam lainnya seperti tembaga, perak, dan biji mineral lainnya. Potensi mineral di Grasberg ditemukan pada tahun 1936 oleh seorang geologis Amerika Serikat bernama Forbes Wilson. Lokasi tambang ini terletak di wilayah yang sulit diakses dan memiliki kondisi lingkungan yang ekstrim, termasuk iklim pegunungan dan hutan hujan tropis. Untuk mendukung operasinya, PT Freeport Indonesia telah membangun infrastruktur yang besar, termasuk jalan raya, jaringan transportasi, sistem pembuangan limbah, dan kota operasional khusus bagi karyawan. Tambang Grasberg menjadi aset yang sangat berharga bagi PT Freeport Indonesia dan juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, operasinya juga melibatkan berbagai isu lingkungan, sosial, dan politik yang kompleks, serta tantangan dalam mengelola dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya, lebih daripada itu mendukung perekonomian Indonesia. Dengan kepentingan utama Amerika. Tepat pada tahun 2023 melakukan pengalihan oleh Presiden Jokowi dengan 49% Amerika dan 51% Indonesia. Maka dengan kata lain bahwa PT Freeport Indonesia menjadi ibu bagi dunia secara global. Ketiga hak dan pemilik PT Freeport Indonesia. Berdasarkan hak tanah adat dan ulayat. PT Freeport Indonesia, sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Papua, Indonesia, telah terlibat dalam berbagai isu dan tantangan terkait dengan hak tanah adat dan hak ulayat. Hak tanah adat merujuk pada hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat, maka secara umum hak PT Freeport adalah orang Papua yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Masyarakat adat di wilayah operasi PT Freeport Indonesia, termasuk suku Amungme dan suku Kamoro, memiliki klaim hak tanah adat di sekitar wilayah tambang Grasberg. PT Freeport Indonesia telah berupaya menjalin hubungan dan melakukan konsultasi dengan masyarakat adat setempat. Ini melibatkan diskusi dan negosiasi tentang kompensasi, manfaat sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan di wilayah tersebut. Hak ulayat juga berkaitan dengan hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah yang mereka huni. Ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang terkait dengan tanah dan sumber daya tersebut. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, hak ulayat melibatkan pemilik tanah adat yang memiliki klaim dan hak atas tanah serta sumber daya di sekitar wilayah tambang.
Perusahaan ini telah berupaya untuk melibatkan pemilik tanah adat dalam proses perundingan, kompensasi, dan program pengembangan sosial ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat. PT Freeport Indonesia juga terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility, CSR, yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat setempat, termasuk pemilik tanah adat. Penting untuk dicatat bahwa persoalan hak tanah adat dan hak ulayat di Papua masih menjadi isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan. Pemerintah Indonesia, perusahaan pertambangan, dan masyarakat adat terus berupaya untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, penemuan dan tujuan penemuan PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia didirikan dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi dan mengembangkan tambang Grasberg di Papua, Indonesia. Berikut adalah penemuan dan tujuan penemuan PT Freeport Indonesia. 1. Penemuan tambang Grasberg. Pada tahun 1936, geologis Amerika Serikat Forbes Wilson menemukan deposit tembaga dan emas yang sangat kaya di wilayah pegunungan Grasberg, Papua. Penemuan ini menjadi awal dari eksplorasi dan pengembangan tambang oleh PT Freeport Indonesia. 2. Tujuan eksplorasi dan eksploitasi tambang. Tujuan utama PT Freeport Indonesia adalah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan tambang Grasberg. Tambang ini memiliki cadangan tembaga dan emas yang sangat besar dan berpotensi menghasilkan produksi yang signifikan. Melalui investasi dan teknologi pertambangan yang canggih, PT Freeport Indonesia berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. 3. Manfaat sosial dan ekonomi. PT Freeport Indonesia berupaya memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, perusahaan ini telah mengimplementasikan berbagai program pengembangan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, dan pelestarian budaya. 4. Berkembangan sejauh ini. Seiring berjalannya waktu, PT Freeport Indonesia telah berkembang menjadi salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg terus menghasilkan produksi yang signifikan, memberikan kontribusi yang substansial terhadap perekonomian Indonesia dan penciptaan lapangan kerja. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk melanjutkan upaya peningkatan efisiensi, teknologi, dan keberlanjutan dalam operasinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa PT Freeport Indonesia juga telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi terkait dampak lingkungan, konflik dengan masyarakat setempat, serta perundingan kontrak dan pembagian hasil dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini terus berupaya untuk mengatasi isu-isu tersebut dan mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kelima, politik dan kepentingan Amerika dan Indonesia untuk PT Freeport Indonesia. Hubungan antara Amerika Serikat dan PT Freeport Indonesia melibatkan faktor politik dan kepentingan yang kompleks dari kedua negara. Berikut adalah beberapa faktor politik dan kepentingan yang terkait. 1. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki secara mayoritas oleh Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat. Kehadiran PT Freeport Indonesia memberikan akses ke cadangan tembaga dan emas yang signifikan di wilayah tersebut, yang penting untuk industri manufaktur dan ekonomi Amerika Serikat. Melalui investasi dan ekspor hasil tambang, PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi ekonomi penting bagi Amerika Serikat. 2. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia melibatkan berbagai aspek,
termasuk kerja sama ekonomi dan investasi. Keberadaan PT Freeport Indonesia dan tambang Grasberg menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan ini. Kedua negara memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan yang stabil dan saling menguntungkan dalam konteks bisnis dan diplomasi. 3. Kedaulatan dan keuntungan ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah dari PT Freeport Indonesia memiliki kepentingan kedaulatan atas wilayahnya dan mengelola sumber daya alam secara efektif. PT Freeport Indonesia menyumbang pendapatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa perusahaan ini beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan negara, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat. 4. Dampak lingkungan dan isu keberlanjutan. Tambang Grasberg dan operasi PT Freeport Indonesia telah menjadi subjek perdebatan dan keprihatinan terkait dampak lingkungan. Ada kepentingan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan yang ketat dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa perusahaan Amerika yang beroperasi di luar negeri mematuhi standar lingkungan internasional. 5. Kestabilan investasi dan perlindungan hak kepemilikan. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan melindungi hak kepemilikan perusahaan. Perlindungan hak kepemilikan dan kepastian hukum adalah faktor penting bagi PT Freeport Indonesia dan perusahaan Amerika lainnya yang beroperasi di Indonesia. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara. Penting untuk dicatat bahwa faktor politik dan kepentingan yang terkait dengan PT Freeport Indonesia bisa kompleks dan terus berubah seiring waktu. Perkembangan politik dan dinamika hubungan diplomasi dalam kepentingan demi mempertahankan Papua dalam kesatuan Indonesia. Kesimpulannya, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang yang memiliki hubungan dengan faktor politik dan kepentingan dari Amerika Serikat dan Indonesia. PT Freeport Indonesia penting bagi Amerika Serikat dalam hal akses ke cadangan tembaga dan emas yang penting bagi ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, hubungan ini juga mempengaruhi diplomasi antara kedua negara. Di sisi Indonesia, PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi ekonomi penting melalui pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga kedaulatan dan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam negara serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan ini beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan negara. Namun, keberadaan PT Freeport Indonesia juga melibatkan isu lingkungan yang penting bagi Indonesia dan keberlanjutan wilayah tambang Grasberg. Isu ini menuntut pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang memainkan peran penting dalam hubungan politik, ekonomi, dan lingkungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Keberadaan perusahaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua negara, baik dalam hal ekonomi, diplomasi, maupun lingkungan. PT Freeport Indonesia, sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di Papua, tidak secara langsung terkait dengan isu politik penentuan nasib sendiri Papua. Isu penentuan nasib sendiri Papua melibatkan faktor-faktor politik, sejarah, dan aspirasi politik yang lebih luas dari masyarakat Papua. Dalam konteks penentuan nasib sendiri, sejarah dan perjuangan politik Papua memiliki akar yang lebih dalam dan kompleks daripada keberadaan PT Freeport Indonesia. Perjuangan politik untuk penentuan nasib sendiri Papua melibatkan sejarah kolonialisme, pertikaian politik,
dan aspirasi politik yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Penting untuk memahami bahwa penentuan nasib sendiri adalah masalah politik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum internasional, diplomasi, dan proses politik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat Papua, jika memiliki aspirasi untuk penentuan nasib sendiri, dapat mencermati sejarah dan perjuangan politik yang ada di Papua, termasuk perjuangan mereka dalam memperoleh hak-hak politik dan otonomi yang lebih besar. Namun, proses penentuan nasib sendiri sebagai negara merdeka melibatkan proses politik, diplomasi internasional, dan negosiasi yang lebih luas. Harap dicatat bahwa isu penentuan nasib sendiri Papua adalah isu politik yang sensitif dan kontroversial. Berbagai pandangan dan pendapat ada dalam hal ini, dan perspektif yang berbeda perlu dipertimbangkan. Diskusi mendalam, dialog, dan upaya diplomasi akan diperlukan untuk mencapai pemahaman dan solusi yang seimbang dalam konteks ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah bergabung dan menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah kami bagikan melalui saluran YouTube Papuan Truth ID dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Papua. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar, berbagi pandangan, atau bertanya jika ada yang ingin Anda sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah mengedepankan kebenaran dan semangat perdamaian. Terima kasih dan salam sehat.